Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana dari kelas Manajemen Pemasaran 5B Reguler. Di sini saya akan membuat video mengenai manajemen isu dan krisis untuk memenuhi tugas manajemen isu dan krisis. Pengertian isu. Isu adalah berbagai perkembangan biasanya terjadi di dalam arena publik yang jika berlanjut ini secara signifikan akan dapat mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. Dapat disebut bahwa isu titik awal munculnya konflik jika tidak dikelola dengan baik. Jenis-jenis isu. Jenis-jenis isu sangat beragam dan tergantung dari perusahaan bergerak dalam bidang apa dan perusahaan ini berada dalam lingkungan dinamis yang bagaimana. Pada intinya, bisa berupa masalah, perusahaan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai. Pengertian tiap-tiap jenis isu. Yang pertama, isu fakta. Merupakan isu yang tidak perlu dipertimbangkan. Misal isu bahwa perusahaan menghadapi kekurangan bahan mentah. Kedua, isu definisi atau kategori. Ketika melihat kamus, seseorang dapat membacanya bahwa sesuatu dapat didefinisikan dalam beragam kategori seperti price going. Isu ini bisa jadi memiliki lebih dari satu definisi. Apa yang dimaksud dengan price going? Masuk ke dalam kategori apa? Dan apa aktivitas perusahaan masuk ke dalam kategori ini? Jenis isu ini bisa jadi lebih baik didiskusikan dalam ruang dewan dan didiskusikan media dan terkadang dalam pengadilan. Yang ketiga, isu nilai. Meliputi penilaian apakah sesuatu itu baik atau buruk, etis atau tidak etis, benar atau salah, dan sebagainya. Misalnya, apakah benar bagi perusahaan Nestle untuk memasarkan dan menjual susu bubuk formula di negara-negara berkembang. Dan yang keempat, isu kebijakan. Meliputi pertikaian atas tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Keputusan untuk membangun pembangkit nuklir bisa melibatkan kelompok lingkungan, komunitas lokal, dan publik lainnya dalam mendebat atau mempertimbangkan keputusan. Tujuan manajemen isu adalah untuk memperkenalkan dan memvalidasikan suatu penetrasi dalam desain dan praktek manajemen korporat dengan tujuan untuk setidaknya mengelola isu publik korporat sebaik atau bahkan lebih baik dibandingkan manajemen tradisional dari operasional yang hanya memikirkan keuntungan saja. Bersama rekannya, Barry Jones, Chase mendefinisikan manajemen isu sebagai sebuah alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola berbagai isu yang muncul ke permukaan dalam suatu masyarakat populis yang mengalami perubahan tanpa henti, serta bereaksi terhadap berbagai isu tersebut sebelum isu-isu tersebut diketahui oleh masyarakat luas. Upaya mengelola isu dilakukan dengan cara memonitor, mengidentifikasi, menganalisis, membuat kebijakan strategik pada tingkat manajemen. Implementasi kebijakan sebagai tindakan mengantisipasi isu dan mengevaluasi dampak kebijakan dalam rangka mendukung kontinuitas aktivitas perusahaan. Definisi krisis. Krisis public relation adalah peristiwa, rumor, atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas perusahaan. Banyak perusahaan berpikir bahwa krisis PR hanya akan menyerang perusahaan besar, padahal krisis dapat menyerang siapa saja, baik individu, organisasi, maupun perusahaan, kapan dan di mana saja. Karakteristik krisis. Karakteristik krisis pada umumnya adalah adanya ketidakstabilan tinggi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup organisasi. Kata krisis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu krisis yang berarti mengayak atau memisahkan. Oleh sebab itu, krisis dapat membedakan masa lalu dengan masa depan organisasi, membedakan pemimpin yang efektif dan tidak serta mengubah organisasi secara signifikan. Tahapan krisis. Dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lingkungan, seorang praktisi PR harus memiliki tahap-tahap dalam melakukan kegiatannya. Menurut Sutcliffe dan Center, ada 4 proses public relation. Proses tersebut bersifat dinamis, sehingga setiap unsur yang ada pun berkesinambungan. Keempat proses atau tahapan tersebut adalah yang pertama, tahapan prodromal, kedua tahapan akut, ketiga tahapan kronis, dan yang keempat tahapan resolusi. Yang pertama, planning atau perencanaan meliputi penentuan tujuan dan tindakan, pengembangan aturan, prosedur, pengembangan rencana dan melakukan prediksi. Kedua, organizing meliputi pemberian tugas kepada bawahan, membuat bagian-bagian,
membuat jaringan perintah dan koordinasi kegiatan bawahan. Staffing meliputi perekrutan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, kualifikasi karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawannya. Leading meliputi segala hal yang perlu dilakukan agar target pekerjaan dapat tercapai seperti supporting dan motivating. Controlling merupakan penentu standar kemudian membandingkan. Manajemen krisis merupakan serangkaian kegiatan penanganan krisis, dimulai dari persiapan dengan menitik beratkan pada perencanaan dan penanganan di masa krisis, sampai dengan pasca krisis. Manajemen krisis mensyaratkan adanya perencanaan, dimaksudkan agar ketika krisis terjadi organisasi, biar menerapkan dan mengembangkan perencanaan sesuai dengan situasi dan kondisi, dan diharapkan dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.